Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aura mendalam Feng Shui lembut, tidak sedikit pun agresif dan menindas, tetapi semua orang yang hadir merasakan semacam perasaan tercekik yang lembut, namun benar-benar tak tertahankan. Yun Ce adalah yang paling dekat dengan Feng Shui dan merasakannya dengan paling jelas. Dia memandang Feng Shui, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam, dan juga perasaan ilusi yang tak terlukiskan. Sebelumnya, saat Xia Yuanba tiba, aura tiran dari tubuhnya menyebabkan Yun Ce merasakan sensasi syok yang ekstrim. Namun, meskipun aura Feng Shui tidak mengandung sedikit pun sifat sombong seperti Xia Yuanba, perasaan yang ditimbulkannya pada Yun Ce jauh lebih tak terbatas dan halus daripada apa yang dimiliki Xia Yuanba. Itu seperti perbedaan antara lautan yang tenang dan gelombang pasang yang dahsyat. Perubahan kekuatan Xia Yuanba yang tiba-tiba dan menakutkan mengejutkan dan sulit dipercaya bagi Yun Ce, tapi itu tidak sampai membuatnya menjadi pucat karena takjub. Dia yakin jika dia punya cukup waktu, dia juga akan mampu mencapai alam seperti itu. Tapi aura Feng Shui, perasaan yang dibawanya pada Yun Ce sebenarnya, kekuatan yang sangat besar yang seharusnya tidak dimiliki dunia ini. Itu adalah dunia di mana dia tidak mampu menyentuh atau mengejar dengan levelnya saat ini. Dia telah menyelamatkannya, dan mengajarinya Ode dunia Phoenix, Shui yang secantik malaikat dan tanpa celah seperti peri. Shui yang menyukai salju murni dan memiliki wajah tersenyum yang paling sederhana dan indah. Shui yang memiliki suara peri paling halus, memanggilnya kakak Yun, dan membuat janji kelingking. Shui yang meringkuk di dekatnya, dan menari untuknya di dalam salju. Dia sebenarnya berada di suatu tempat yang bahkan tidak dapat dia lihat, alam mistis yang seperti mimpi. Dia yakin perasaan ini bukanlah salah persepsi, karena garis pandangnya menghadap langsung ke kursi 4 tempat suci, dengan kejelasan yang tak tertandingi. Dia melihat perubahan ekspresi yang sangat kejam di seluruh wajah orang-orang dari 4 tempat suci, perubahan ekspresi yang jauh lebih besar daripada saat mereka melihat Tuan Xia Yuanba yang berusia 18 tahun. Dia juga akhirnya mulai memahami mengapa kedudukan Putri Salju di Sekte Phoenix Suci begitu dihormati dan luar biasa. Di kursi, dia sebenarnya duduk sejajar dengan Feng Hengkong, bahkan para pangeran harus duduk di kursi kedua. Dia juga mengerti mengapa perlindungan Feng Hengkong terhadap Feng Shui telah mencapai puncaknya. Tuan, kekuatannya berada pada level berapa? Dari tubuh Feng Shui, Xia Yuanba merasakan sensasi penindasan yang tak terlukiskan. Dengan ranah mendalamnya saat ini, setelah Feng Shui melepaskan aura mendalamnya, dia sebenarnya masih tidak mampu mendeteksi levelnya. Melihat ekspresi terkejut guru spiritual Guchang, Xia Yuanba tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Guru spiritual Guchang menahan ekspresinya dan menarik napas dalam-dalam sebelum kondisi mentalnya bisa tenang. Dia berkata, dia adalah putri salju dari kerajaan Phoenix Suci yang kuceritakan padamu dalam perjalanan ke sini, Feng Shui. Dia baru berusia 16 tahun ini, dan kekuatannya yang dalam, sebenarnya, setengah langkah, dari sovereign mendalam. Seluruh tubuh Xia Yuanba membeku sesaat, tidak mampu berbicara cukup lama. Saat ini dia sudah bukan Xia Yuanba di masa lalu, yang tidak jelas tentang konsep level. Dia sangat jelas bahwa setengah langkah berusia 16 tahun ke dalam sovereign mendalam adalah konsep yang sangat menakutkan. Sepertinya rumor itu benar, guru spiritual Guchang berkata dengan suara yang sangat pelan, memikirkan keras-keras tentang sesuatu yang Xia Yuanba tidak mengerti. Sepertinya rumor itu benar. Pada saat yang hampir bersamaan, tatapan Ling Kun mengarah ke Ye Xinghan sambil mengatakan pernyataan yang sama persis. Tentu saja itu benar. Ye Xinghan begitu tersentuh dan gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tatapannya memancarkan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya,
berita ini diberitahukan kepadaku oleh orang itu, bagaimana itu bisa salah? Terlebih lagi, orang itu akan segera membantuku mendapatkan wanita paling sempurna, inkubator paling sempurna ini. Jika aku bisa mendapatkannya dan 9 tubuh yang sangat indah yang diucapkan Penatua Ling secara bersamaan, aku akan membuang semua wanita lain tanpa ragu sedikit pun. Ye Xinghan tampak begitu bersemangat sehingga dia tampak hampir gila. Ketika dia berbicara tentang orang itu, siluet merah langsung menyapu pandangannya. Ah, penglihatan Ling Kun ini tidak pernah salah. Saya percaya bahwa tidak lama lagi, Tuan Muda Balai akan menjadi ahli nomor 1 di langit mendalam, seorang raja yang tak seorang pun dapat mendampinginya. Saya mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Balai sebelumnya. Ling Kun berkata sambil tersenyum dengan mata menyipit. Selain Guchang, yang merupakan seorang raja, 3 orang dari tempat suci yang sering melakukan kontak dengan raja, dan orang-orang dari Sekte Phoenix Ilahi yang mengetahui rahasia Feng Shui, tidak ada satu orang pun di dalam stadion yang mampu mendeteksi tingkat energi Feng Shui yang mendalam, namun itu cukup bagi mereka untuk merasakan betapa menakutkannya itu seperti pesawat surgawi. Dibandingkan dengan Yun Ce yang berdiri di hadapannya, auranya sangat kecil dan lemah seolah-olah tidak ada sama sekali. Putri Salju terkenal di seluruh dunia karena dia adalah satu-satunya putri dari Sekte Divine Phoenix, namun terlebih lagi karena kulitnya yang kecantikan nomor 1 di langit mendalam yang tiada taranya. Tak seorang pun mengira kekuatannya yang dalam sebenarnya menakutkan sampai sejauh ini. Dan meskipun mereka secara pribadi menyaksikan dan merasakannya, mereka masih terdiam untuk waktu yang sangat lama, tidak mampu kembali ke dunia nyata, dan bahkan lebih tidak mampu mempercayai segalanya. Dan pada saat ini, api Phoenix di tubuh Feng Shui tiba-tiba padam, dan gumpalan cahaya keemasan di antara alisnya juga memudar. Yun Ce menatapnya dengan tatapan kosong, dia benar-benar ingin menatap matanya. Dia ingin tahu apakah pandangannya terhadap dirinya masih begitu lembut, penuh kepercayaan, dan intim, atau apakah itu dipenuhi dengan kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan. Pada saat ini, Feng Shui tiba-tiba berbalik dengan anggun, dan bertanya kepada Feng Hengkong, "Ayah, Shui punya pertanyaan, bolehkah saya meminta ayah untuk memberikan penjelasan?" Feng Hengkong terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan, "Sui, bicaralah." Feng Shui mengangguk, lalu berkata dengan ringan, "Ayah pernah menyebutkan aturan turnamen peringkat 7 negara kepada Sui. Jika Sui tidak salah ingat, dalam turnamen pemeringkatan, satu negara hanya boleh mengirimkan maksimal 10 orang. 10 peserta Divine Phoenix Nation kita, kakak ke-14, dan kakak senior Fei Bai dan yang lainnya, telah dikalahkan Yun Ce, yang juga menandakan bahwa Divine Phoenix Nation kita telah kalah dari Blue Wind Empire. Kalau begitu, kenapa kamu tidak segera mendeklarasikan Blue Wind Nation sebagai pemenangnya? Juga, mengapa ayah masih ingin Suir datang ke sini?" Seluruh stadion menjadi sunyi senyap. Semua orang menyadari tujuan Feng Hengkong. Ini sudah tidak ada hubungannya dengan turnamen pemeringkatan. Dia ingin Feng Shui memasuki stadion karena meskipun mereka menderita kekalahan telak dalam hal garis keturunan. Setelah kekalahan di turnamen peringkat, mereka akan dapat mendapatkan kembali martabat kekuatan, prestise, dan prestise Kekaisaran Phoenix Suci. Garis keturunan melalui Feng Shui mengungkapkan kekuatannya yang menakjubkan. Jika tidak, setelah hari ini, seluruh benua langit yang mendalam akan mengetahui bahwa garis keturunan Phoenix dari Sekte Phoenix Suci dikalahkan oleh garis keturunan Phoenix yang muncul di tempat lain. Pada saat itu, tidak hanya 6 negara, bahkan warga Divine Phoenix Empire secara bertahap akan memiliki lebih banyak pertanyaan. Dan Feng Shui melakukan hal itu. Dia telah mengungkapkan auranya yang dalam waktu singkat, dan bahkan orang-orang dari tempat suci pun sangat terkejut, apalagi orang-orang dari 7 negara. Jadi,
Meskipun Feng Shue'er tampaknya menanyakan pertanyaan yang sangat bodoh, pertanyaan ini ternyata sulit dijawab. Karena pada dasarnya, Sekte Divine Phoenix tidak pasrah atas kekalahan mereka, dan mereka ingin memanfaatkan Putri Salju untuk mencari muka. Sedemikian rupa sehingga mereka tidak ragu-ragu untuk menggunakannya, atau haruskah dikatakan bahwa mereka tidak punya yang lain? Pilihan selain mengungkapkan kartu as mereka yang telah mereka lindungi dan sembunyikan selama bertahun-tahun, kepada dunia. Feng Hengkong tidak berbicara beberapa saat. Feng Ximing buru-buru berdiri dan berkata, "Suir, alasannya sebenarnya sangat sederhana. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah mengangkat tanganmu dengan ringan dan menjatuhkan Yunce. Adapun alasannya, ayah akan memberitahumu nanti. Meskipun turnamen peringkat telah berakhir, dan hasilnya kami memang kalah dari Yunce, kami harus membuktikan kepada semua orang bahwa kami kalah hanya karena kami tidak mengirimkan ahli terkuat kami. Terlepas dari apakah itu kekuatan atau garis keturunan, Sekte Divine Phoenix kita tidak dapat diatasi." Feng Shue'er menggelengkan kepalanya perlahan, lalu berkata dengan ringan, "Jika, seperti ini, Shue'er bersedia untuk mengakui secara langsung." Kata-kata Feng Shue'er menyebabkan Yunce merasa tergerak, dan menyebabkan wajah semua orang di Sekte Divine Phoenix dipenuhi dengan keterkejutan. Feng Feiyan segera berkata, "Suir, masalah ini tidak sesederhana yang kamu kira. Hal ini menyangkut kehormatan dan martabat seluruh kekaisaran Phoenix ilahi kita." Feng Shue'er menjawab dengan suara ringan, "Di dunia Shue'er, Shue'er sama sekali tidak dapat memahami mengapa masalah seperti ini menyangkut kehormatan dan martabat Divine Phoenix Nation. Apakah kehormatan harus berarti kemenangan dalam kemenangan dan kekalahan? Dan martabat harus berarti kekuatan dalam kekuatan dan kelemahan?" Yunce jelas mengalahkan kakak ke-14 dalam pertarungan 1 lawan 1 yang adil. Kakak ke-14 dikalahkan, namun 9 kakak laki-laki senior yang awalnya kami setujui untuk tidak diutus bergandengan tangan di atas panggung. Terlebih lagi, begitu mereka muncul, serangan mereka cukup mematikan. Yunce juga jelas mengalahkan kakak senior Fei Bai dan yang lainnya. Mengapa kamu tidak bersedia mengumumkan pemenangannya? Sebaliknya, kamu ingin aku, seseorang yang jelas-jelas tidak seharusnya berpartisipasi dalam turnamen peringkat, untuk naik ke panggung. Garis keturunan Phoenix di tubuhnya jelas bukan berasal dari garis keturunan kita, namun mengapa Anda harus terus-menerus menyangkalnya?" Tak seorang pun mengira Feng Shue'er yang biasanya pemarah, akan mengucapkan kata-kata ini secara tiba-tiba. Sepertinya dia sedang bertanya, seperti dia bingung, namun itu juga seperti sebuah inkuisisi. Feng Ximing membuka mulutnya, dan berkata dengan susah payah, "Shue'er, saudara kerajaan tahu kamu memiliki temperamen yang sangat baik hati, dan mungkin berpikir bahwa kami terlalu berlebihan. Tapi, beberapa hal sebenarnya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Selain itu, kami tidak dapat sepenuhnya memastikan garis keturunannya tidak berasal dari Sekte Phoenix Suci kami, masih ada sedikit kemungkinan bahwa itu adalah." "Tidak, saudaraku salah." Feng Shue'er menggelengkan kepalanya dengan ringan. "Shue'er dapat membuktikan bahwa garis keturunannya memang tidak berasal dari sekte kami." Seluruh stadion tiba-tiba menjadi kebingungan. Feng Shue'er berbalik, mengulurkan tangannya, telapak tangannya menghadap dahi Yunce. Gumpalan api berkedip-kedip di sepanjang telapak tangannya, dan di area antara alis Yunce, titik cahaya keemasan berkilauan, lalu dengan cepat membentuk-bentuk api emas. "Ayo, jejak Phoenix emas." Feng Hengkong dan rekan-rekannya terkejut, dan melihat tanda Phoenix berwarna emas di antara alis Yunce dengan wajah penuh keterkejutan. Di tubuh Suir terdapat darah Phoenix dan kekuatan yang diberikan langsung oleh Dewa Phoenix, jadi, Suir dapat langsung membedakan apakah garis keturunan Phoenix di tubuhnya berasal dari garis keturunan Dewa Phoenix. Feng Shue'er berkata perlahan, "Dewa Phoenix juga mengatakan sebelumnya,
bahwa jejak Phoenix berwarna emas hanya akan muncul di tubuh orang yang membawa darah Phoenix paling murni. Jejak Phoenix-nya berwarna emas, yang membuktikan garis keturunan Phoenix di dalam tubuhnya diberikan kepadanya secara langsung, dan bukan garis keturunan yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Feng Ximing terpaku pada tanda emas di dahi Yun Ce, dan menatap lekat-lekat selama beberapa saat. Sue'er, ini. Feng Sue'er menghadap ke kursi sekte Divine Phoenix, suaranya seperti awan santai. Sue'er tahu Sue'er tidak menaati keinginanmu, dan pasti membuat kalian semua kecewa dan marah. Namun, ada banyak hal yang Sue'er benar-benar tidak mengerti. Divine Phoenix Nation kita telah dikalahkan, dan orang lain yang memiliki warisan Phoenix telah muncul dari dalam langit yang mendalam. Ayah kerajaan, saudara lelaki kerajaan, bukankah ini sesuatu yang pantas untuk dibanggakan? Mengapa Anda menyangkal semua ini, apapun yang terjadi? Anda jelas ingin melindungi kehormatan dan martabat Divine Phoenix Nation, namun mengapa Anda berusaha keras untuk menghancurkan mereka? Mulut Feng Hengkong terbuka, tidak mampu mengucapkan setengah kata pun untuk beberapa saat. Ini karena, sepanjang hidupnya, ini adalah pertama kalinya Feng Sue'er berbicara begitu banyak pada satu waktu, dengan kata-kata seperti itu. Sebagai ayah yang percaya bahwa dialah yang paling memahaminya, dia langsung menjadi bodoh dalam hal ini. Sue'er menyukai semua yang dimilikinya, dan bangga bahwa dia dilahirkan dan dibesarkan di Divine Phoenix Nation. Sejak usia sangat muda, Sue'er telah mengetahui bahwa negara Phoenix Ilahi adalah kerajaan terbesar di benua langit yang mendalam, dan juga merupakan negara yang paling kuat dalam hal kekuatan. Namun, mengapa Sue'er merasa bahwa tanah kelahirannya adalah tiba-tiba menjadi sangat kecil, sungguh sangat kecil? Turnamen pemeringkatan 7 negara telah ada selama bertahun-tahun, dan Divine Phoenix Nation telah menang setiap tahun di masa lalu. Kali ini, Divine Phoenix Nation kita dikalahkan oleh Blue Wind Nation, dan Blue Wind Nation menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Divine Phoenix. Meski Divine Phoenix kalah, bukan berarti Divine Phoenix menjadi lemah. Sebaliknya, itu berarti seseorang dari 6 negara yang mampu mengalahkan Divine Phoenix akhirnya muncul. Ini bukan hanya sebuah terobosan bagi Blue Wind Nation, ini juga merupakan sebuah terobosan bagi dunia praktisi mendalam di ketujuh negara kita. Mungkinkah ini bukan sesuatu yang membuat semua praktisi mendalam merasa senang? Bersikap terbuka dan menyatakan kekalahan kita sambil menyatakan kemenangan kepada semua orang, bukankah ini sesuatu yang harus dilakukan oleh sebuah negara besar, sebuah perilaku yang paling biasa? Kakak senior Fei Bai dan yang lainnya menyerang Yun Ce sebagai 9 orang, dan sejak awal mereka menyerang dengan cukup mematikan. Ketika Yun Ce mengalahkan mereka, dia jelas bisa dengan mudah membunuh mereka semua, namun dia tidak melakukannya. Namun, tidak satu pun orang dari Divine Phoenix kami yang mengungkapkan rasa terima kasih, sebaliknya, kami terus mempersulitnya. Dalam hal sikap dan karakter moral, Divine Phoenix benar-benar kalah dari Blue Wind. Bahkan dalam hal martabat, kami sendiri telah membuangnya. Mulut orang-orang dari sekte Divine Phoenix ternganga lebar, tidak ada seorang pun yang dapat berbicara. Yun Ce menatap Feng Sue'er dengan tatapan kosong, juga terdiam untuk waktu yang lama. Kekuatan sekte Phoenix Ilahi kami berasal dari warisan Dewa Phoenix. Tanpa anugerah Dewa Phoenix, tidak akan ada sekte Divine Phoenix saat ini. Masing-masing dari kita para murid Divine Phoenix harus menaruh rasa terima kasih yang paling tulus. Garis keturunan Yun Ce juga berasal dari Phoenix, dan dia bahkan merupakan pewaris langsung dari roh Dewa Phoenix. Tapi, kenapa kalian semua berpikir untuk menyangkalnya dengan cara yang tidak adil atau jahat, dan hanya berpikir untuk menggunakan cara yang paling kejam untuk menghapusnya daripada melihatnya sebagai seseorang yang terhubung? Sebagai anggota klan melalui garis keturunan, saling membantu satu sama lain dan mengembangkannya. Garis keturunan dan kekuatan roh Phoenix bersatu,
Dari keegoisan semacam ini, Suir tidak dapat melihat kehormatan atau martabat apapun, itu hanya membuat Suir merasa asing dan takut. Ayah kerajaan, tetua agung, saudara lelaki kerajaan, mungkin, Suirlah yang terlalu kekanak-kanakan dan tidak bisa memahami duniamu. Karena di dunia Sue, memang kalian yang salah. Divine Phoenix Nation adalah pemimpin dari 7 negara. Dari pemahaman Sue, seorang pemimpin seharusnya dihormati oleh rakyatnya, bukan hanya ditakuti. Suer juga tidak memahami kehormatan dan martabat yang kalian bicarakan. Dari pemahaman Sue, kehormatan dan martabat bukanlah kekuatan yang dikagumi oleh orang-orang, melainkan memiliki kemurahan hati untuk menerima segala sesuatu di dunia, dicintai oleh semua orang, dan memiliki kebaikan dan pengampunan untuk memaafkan semua kesalahan. Oleh karena itu, jika ayah ingin Suer mengalahkan Yun Ce, Feng Suer memandang Yun Ce dan dengan lembut berkata, "Suer, menyerah." Semua orang di Sekte Divine Phoenix tercengang saat mereka saling memandang. Jika kata-kata ini datang dari murid lain, termasuk Feng Siluo, itu akan dianggap keterlaluan, dan bahkan Feng Hengkong akan meledak dalam olahraga tersebut. Namun, kata-kata ini datang dari Putri Salju. Tidak ada seorang pun yang berani menunjukkan tanda-tanda kemarahan sedikit pun atau bahkan membantahnya. Namun, bahkan jika kata-katanya mempertanyakan Sekte Divine Phoenix, itu masih merupakan caranya melindungi martabat Sekte Divine Phoenix yang telah dihancurkan sepenuhnya oleh Yun Ce hari ini. Saat-saat sebelumnya dalam melepaskan kekuatannya yang dalam hanyalah menunjukkan kepada dunia kekuatan tertinggi dari seorang pemuda di puncak generasi muda Sekte Phoenix Suci. Pertanyaannya juga dibuat dengan posisi Putri Phoenix Ilahi, berusaha menjaga keadilan dan sikap sebagai negara terkemuka, mencoba mengurangi tawa dan hinaan dari langit yang mendalam terhadap Sekte Phoenix Ilahi setelah turnamen pemeringkatan ini. Seluruh arena terdiam. Kemudian, tepuk tangan meriah, yang menyebar dengan cepat seperti api, dan tak lama kemudian, setiap sudut arena bertepuk tangan dan bersorak. Tepuk tangan memekakkan telinga, semangat tepuk tangan melebihi apa yang pernah terjadi sebelumnya. Di antara tepuk tangan termasuk hampir semua orang dari Sekte Divine Phoenix. Meskipun mereka adalah warga negara Phoenix Suci dan tindakan Putri Salju menentang keinginan Kaisar, dia menggunakan suara lembutnya untuk mempertanyakan tindakan kerajaan Phoenix Suci, dan di depan semua orang, menyerah melawan Yun Ce Bluewin, namun, tidak ada seorang pun merasa marah atau malu, sebaliknya, mereka sangat terkesan. Semua orang yang hadir mengenal Putri Salju yang legendaris hari ini. Mereka tidak cukup beruntung untuk melihat penampilan aslinya, namun berhasil menyaksikan bakatnya yang tak tertandingi dan hatinya yang murni dan polos. Mustahil untuk tidak terkesan. Gu Chang menghela nafas, di seluruh langit yang mendalam, dia adalah satu-satunya yang memiliki tubuh dewa, namun dia juga memiliki hati yang sebening kristal es. Saya tidak yakin apakah dia beruntung, atau tidak beruntung. Sorakan nyaring tidak mereda selama beberapa waktu dan gelombang suara sepertinya hampir melewati cakrawala. Yun Ce dan Feng Suer saling berpandangan selama beberapa waktu dan akhirnya, Yun Ce berbicara, "Suer, aku minta maaf, aku berbohong padamu berkali-kali. Kamu seharusnya sangat kecewa denganku." Dengan lembut, Feng Suer menggelengkan kepalanya, "Bagaimana aku bisa menyalahkan kakak Yun? Sebenarnya, ada satu hal yang aku juga bohongi kepada kakak Yun." "Anda berbohong kepada saya?" Yun Ce kaget. Feng Suer dengan lembut menepuk kepalanya, "Sebenarnya, aku menyadari sejak awal bahwa kakak Yun bukan dari Sekte Phoenix Suci, yang juga berarti bahwa nama kakak Yun adalah palsu." Untuk sesaat, mata Yun Ce menunjukkan gejolak batinnya, "Kapan itu?" "Ketika saya mengajari kakak Yun rumus dasar." Feng Suer menjawab, "Pada saat itu, ketika Anda sedang mengembangkan formula dasar, jejak burung Phoenix emas muncul di tengah alis Anda."
Aku mengetahuinya sejak saat itu. Jejak Phoenix emas hanya muncul pada orang yang memiliki darah Phoenix paling murni. Terlebih lagi, bahkan ayahku pun tidak mengetahui hal ini, namun agar jejak Phoenix emas muncul, darah Phoenix murni hanyalah salah satu persyaratannya. Persyaratan lainnya adalah seseorang harus dianugerahi energi asal Phoenix dan jiwa Phoenix. Oleh karena itu, pada saat itu, saya sudah mengetahui bahwa Kakak Yun bukanlah seseorang dari sekte Phoenix Suci, tetapi penerus Dewa Phoenix lainnya. Terlebih lagi, kamu memiliki jiwa dan energi Phoenix yang hanya bisa diberikan oleh roh Dewa Phoenix sekali dalam hidupnya. Sama seperti yang aku miliki. Mungkin, ketertarikan antara jiwa dan energi Phoenix adalah salah satu alasan mengapa saya bersedia mempercayai dan mendekati Kakak Yun. Lalu, mengapa kamu mengizinkanku untuk tinggal dan mengobati lukaku, dan bahkan, terus mengajariku World Ode of the Phoenix? Yun Che sangat bingung. Dia merasa sangat bersalah karena berbohong kepada Feng Shue'er, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia sudah mengetahui semua ini, namun tetap tidak mengungkapkannya. Karena aku tahu Kakak Yun tidak sengaja menyembunyikannya dan membohongiku. Saya juga merasa bahwa Anda memperlakukan saya dengan sangat baik. Jika kamu bisa menjadi satu-satunya penerus Dewa Phoenix, itu berarti Kakak Yun bukanlah orang jahat. Oleh karena itu, karena Anda ingin mempelajari World Ode of the Phoenix, saya tentu saja bersedia dan dengan senang hati mengajari Anda. Kakak Yun adalah pewaris garis keturunan Phoenix, jadi Ode dunia Phoenix secara alami adalah sesuatu yang harus Anda ketahui. Karena Kakak Yun berbohong kepadaku dan aku juga menyembunyikan sesuatu darimu, di antara kita bisa menganggapnya seimbang, kan? Kaca giok Phoenix bergetar lembut, dan meskipun Yun Che tidak bisa melihat senyumannya, dia merasa bahwa dia tersenyum dengan lembut. Saat sorak-sorai di arena mulai mereda, Feng Shue'er menggunakan matanya yang murni untuk menatap langsung ke mata Yun Che, lalu dengan lembut namun tegas berkata, "Aku akan selamanya mengingat betapa baik Kakak Yun memperlakukanku. Aku juga akan selamanya mengingat janji Kakak Yun dan terlebih lagi, kata-kata yang kau ucapkan kepadaku, aku, Feng Shue'er tidak akan pernah melakukan sesuatu yang akan merugikan Kakak Yun." Saat sorak-sorai benar-benar mereda, Feng Shue'er berbalik, dan di bawah tatapan Yun Che dan yang lainnya, kembali ke sisi Feng Hengkong. "Ayah kerajaan, aku minta maaf. Shuir telah mengecewakanmu." Feng Shuir berdiri di samping Feng Hengkong dan berkata dengan lembut. Feng Hengkong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam-dalam, ekspresinya tidak sedikit pun menyalahkan, melainkan wajah sakit hati. "Bagaimana kabarmu? Banyak hal yang terjadi hari ini dan itu memang kesalahan ayah kerajaan. Seharusnya ayah kerajaanlah yang mengecewakan Shue'er." Kata-kata Shue'er telah membuat ayah kerajaan terbangun. Feng Hengkong mengamati sekeliling sebelum melihat Yun Che yang berada di atas panggung. Dadanya naik dengan lembut saat dia mengerutkan kening sebelum menyatakan, "Yun Che, dalam pertandingan final turnamen peringkat ini, Divine Phoenix Empire kami telah kalah dari Blue Wind Anda, dan kami yakin dengan hasilnya. Masalah mengenai garis keturunan Phoenix juga merupakan kesalahan kami. Kami, sebagai Kaisar Kekaisaran Phoenix Suci, berjanji kepada Anda bahwa mulai hari ini dan seterusnya, kami tidak akan mengganggu Anda karena hal ini. Karena kami berasal dari garis keturunan Phoenix yang sama, jika Anda bersedia bergabung dengan Sekte Phoenix Ilahi kami juga akan sangat menyambut. Sekarang, izinkan saya menyatakan bahwa pemenang turnamen pemeringkatan 7 negara ke-39 adalah Blue Wind Nation. Berdasarkan perjanjian, Blue Wind Nation peringkat pertama tahun ini dan Blackfin Nation peringkat ketiga dapat memilih 3 orang untuk menemani Sekte Divine Phoenix kami untuk menjelajahi primordial mendalam Ark. Seluruh arena langsung bersorak. Sorakan tidak hanya datang dari Blue Wind Nation, tapi juga dari 6 negara lainnya. Karena insiden dengan primordial mendalam Ark,
turnamen peringkat tahun ini telah dikurangi menjadi 1 hari yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, pasang surut, titik balik, guncangan, dan hasil juga belum pernah terjadi sebelumnya. Blue Wind terlemah mengalahkan Divine Phoenix terkuat, dan dengan 1 orang mengalahkan 10 lawan. Kemunculan pewaris Phoenix lainnya, legenda pertarungan mendalam bumi melawan Kaisar Mendalam, kemunculan Tuan Besar berusia 18 tahun, setengah langkah menuju kedaulatan mendalam berusia 16 tahun, semua hal mengenai turnamen pemeringkatan tahun ini pasti akan terguncang dunia dan dicatat dalam buku sejarah. Terutama nama Yun Ce, yang ditakdirkan menjadi pemeran utama masa depan benua langit yang mendalam. Setelah hari ini, namanya akan menyebar ke seluruh dunia. Setelah Feng Hengkong secara pribadi mengumumkan hasilnya, turnamen pemeringkatan tahun ini resmi berakhir. Xia Yuanba dengan cepat bergegas maju dan menarik Yun Ce di samping guru spiritual Gu Chang, lalu berbicara omong kosong dengan penuh semangat. Di antara penonton, semua praktisi dari negara lain juga pergi di bawah bimbingan para murid Phoenix. Dada Ling Jie masih naik dan turun secara intens, karena dia tidak bisa tenang. Dia mengepalkan kedua tangannya saat wajahnya memerah, dan dengan gembira berkata, keputusanku tidak diragukan lagi terlalu bijaksana. Ah, kakakku yang tidak ikut denganku pasti akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Man, aku sangat setuju dengan itu. Hua Minghai mengangguk. Saat dia hendak keluar dari arena, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah lain, ke Ye Xinghan. Pada saat itu, kebencian yang kuat melintas di matanya. Balas dendam pada orang tuaku, kebencian atas matinya klanku, bahkan jika tulang-tulangku hancur, suatu hari, pada akhirnya, aku akan membuat aula matahari bulanmu membayar dengan darah. Hua Minghai mengertakkan gigi saat dia mengucapkannya di dalam hatinya, setelah membuat sumpah darah di jiwanya. Sebelumnya, istrinya Ru Xiaoya telah tertular racun dingin dari Sun Moon Divine Hall, seluruh perhatiannya tertuju pada memberikan segalanya untuk membantu Ru Xiaoya memperpanjang hidupnya. Sekarang racun Ru Xiaoya telah disembuhkan, dan tubuhnya pulih dengan cepat. Hari ini, setelah melihat orang-orang dari Sun Moon Divine Hall, kebenciannya yang terus-menerus ditekan, meledak seperti gunung berapi yang telah lama tidak aktif. Ye Xinghan sedang meregangkan tubuhnya dengan malas saat dia berdiri ketika dia tiba-tiba merasakan perasaan sedingin es yang tidak normal datang dari belakang. Dia segera berbalik ketika tatapan dinginnya mengamati ke belakang tetapi tidak menemukan apapun. Dia memusatkan pandangannya saat dia memicingkan matanya, dan melihat ke arah kursi sekte Phoenix Suci. Saat tatapannya bertemu dengan orang lain tak lama kemudian, kedua wajah mereka menunjukkan senyuman penuh arti.